Semuanya sudah selesai, sekarang Onana adalah pemain Manchester United. Inter dan United telah menyetujui semua rincian kesepakatan transfer Onana. United akan membayar sebesar 50 juta euro ditambah bonus 4 juta euro kepada Inter. FC Internews melaporkan bahwa Onana melakukan kunjungan ke tempat latihan Inter hari ini. Di sana dia mengucapkan selamat tinggal kepada rekan satu tim dan staf Inter yang telah bekerja dengannya selama 12 bulan terakhir. Onana akan terbang ke Inggris hari ini. Dia akan melakukan pemeriksaan medis dan penandatanganan kontrak barunya dengan United. Surat kabar Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter menjadikan striker Udinese Beto sebagai target prospektif untuk mengisi posisi penyerang mereka. Beto menjadi tumpuan lini depan Udinese. Pemain berusia 25 tahun itu tampak mahir dalam menahan bola dari bek lawan. Dengan kepergian Lukaku dan Dzeko, Beto akan menjadi target yang logis bagi Inter. Corriere juga melaporkan bahwa Nerazzurri sedang mempertimbangkan untuk memasukkan nama Beto dalam pembicaraan dengan Udinese untuk Lazar Samardzic. Sampai saat ini, hanya Fenerbahce yang telah menunjukkan minat yang serius untuk mengontrak Korea. Namun, Korea menolak untuk bergabung dengan Fenerbahce. Sementara itu, West Ham United dan Everton dilaporkan juga tertarik kepada Korea, tapi kedua klub tersebut belum menunjukkan tanda-tanda keseriusan mereka. Korea sadar bahwa waktunya di Inter sudah habis. Dia juga menyadari bahwa pencarian klub baru di benua Eropa juga tidak akan mudah. Oleh karena itu, ide ke Arab Saudi sangat memungkinkan untuknya. Sport Italia melaporkan bahwa ada minat dari klub Arab Saudi untuk mendatangkan Korea. Saat ini Korea sedang dalam pembicaraan dengan klub tersebut. Semuanya kini berakhir antara Inter dan Lukaku. Setelah berminggu-minggu Inter mencoba menyelesaikan kesepakatan dengan Chelsea untuk Lukaku, kini Nerazzurri membatalkan niat mereka tersebut. Mereka kesal dengan Lukaku yang bernegosiasi dengan Juventus. Oleh karena itu, Nerazzurri sekarang harus mempertimbangkan alternatif pengganti peran Lukaku di skuad Inter. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa direktur dan pelatih Inter telah mengadakan pertemuan darurat kemarin. Tema utama diskusi mereka adalah siapa yang akan mereka datangkan untuk menggantikan Lukaku. Pelatih Inter Simone Inzaghi secara khusus menjadikan Alvaro Morata dari Atletico Madrid sebagai target pilihannya. Morata akan membawa pengalaman Serie A dan Liga Champions ke skuad Inter. Selain itu, Morata dilaporkan hampir menandatangani perpanjangan kontrak dengan Atletico Madrid yang akan membuat klausul pelepasannya turun menjadi 12 juta euro. Jika Inter mendapatkan kesepakatan untuk Morata dengan biaya tersebut, Inter dapat mengalihkan dana transfer ke pemain lain. Lukaku dikabarkan telah menghubungi Inter untuk meminta maaf. Ia berharap bisa memperbaiki hubungannya dengan Inter. Surat kabar Corriere dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri telah mendengarkan alasan dari Lukaku, tetapi Nerazzurri telah menjelaskan kepada Lukaku bahwa mereka tidak tertarik untuk mengontraknya lagi. Inter merasa dikhianati oleh Lukaku yang melakukan negosiasi dengan Juventus di belakang mereka. Surat kabar Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter telah mengidentifikasi Folarin Balogun sebagai target utama mereka untuk menggantikan Lukaku. Arsenal dilaporkan meminta sekitar 40 juta euro untuk Balogun. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang sama yang siap dibayarkan Inter kepada Chelsea untuk mengontrak Lukaku. Oleh karena itu, kepindahan Balogun tidak akan melampaui rencana keuangan Inter. Inter melihat Balogun tidak hanya sebagai pencetak gol dalam waktu dekat, tetapi juga sebagai opsi untuk masa depan mereka. Berbicara kepada Jerman Sport 1, Presiden Bayern Munich, Uli Hoeneß menjelaskan bahwa mereka bersedia untuk mempertimbangkan tawaran untuk Yann Sommer. Seperti yang Anda ketahui, dia memiliki klausul dalam kontraknya yang memungkinkan dia pergi jika dia mau.
Itu akan tergantung pada bagaimana kita menangani situasi. Kami akan terus melakukan pembicaraan dengannya. Kami telah membuka dialog dengannya. Kami akan mempertimbangkan penawaran yang kami anggap cukup, tutup Hones. Pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Porto akan bersedia mempertimbangkan penjualan Taremi di musim panas ini. Taremi bergabung dengan Porto pada musim panas tahun 2020, kontraknya dengan Porto akan habis pada akhir Juni tahun depan. Musim lalu, ia menjalani musim yang luar biasa. Dia berhasil mencetak 31 gol dalam 51 penampilannya untuk Porto. Di Marzio juga melaporkan bahwa Porto memberikan label pada penyerangnya itu sebesar 25 juta euro. Berbicara kepada Inter TV, Mkhitaryan melihat rekan setimnya sebagai kunci kesuksesannya di Nerazzurri. Saya sangat senang bisa memulai musim kedua saya di sini. Saya siap, sekarang saya menunggu rekan setim saya yang lain sehingga kita semua bisa kembali ke lapangan bersama dan mencapai tujuan kita. Ketika ditanya apa rahasia kesuksesannya di Inter, Mkhitaryan menjawab, ini karena rekan satu tim saya, mereka selalu membantu saya. Saya selalu melakukan yang terbaik untuk membantu tim memenangkan pertandingan. Saya di sini untuk bermain, untuk menulis sejarah dengan klub ini, dan saya siap melakukannya lagi musim ini. Kami siap bekerja, memberikan segalanya sehingga kami dapat bersiap dan memulai musim dengan cara terbaik, kata Mkhitaryan. Kepergian Belanova membuat hanya Dumfries yang tersisa di posisi sayap kanan Inter. Darmian kemungkinan besar akan dimainkan sebagai bek kanan musim depan. Oleh karena itu, Inter harus mendatangkan pemain lain yang bisa menjadi cadangan dan memberikan persaingan bagi Dumfries di posisi sayap kanan Inter. Emil Holm dari Spezia, Wilfried Singo dari Torino dan Tajon Buchanan dari klub Brugge masuk dalam daftar pilihan Inter. Namun, Sky Sport Italia melaporkan bahwa Inter telah memutuskan untuk pergi ke arah yang berbeda. Nerazzurri kini telah menyetujui kesepakatan mengejutkan untuk mengontrak Juan Cuadrado yang tersedia dengan status bebas transfer setelah kontraknya berakhir dengan Juventus. Cuadrado dikabarkan akan menandatangani kontrak 1 tahun dengan Nerazzurri. Outlet berita Rai Radio melaporkan bahwa Inter telah mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro untuk mengontrak striker Arsenal Folarin Balogun. Namun, Nerazzurri menawarkan dua kemungkinan struktur untuk sebuah kesepakatan. Salah satu kemungkinan yang diajukan Inter adalah dengan biaya tunai langsung untuk transfer permanen Balogun, tetapi dengan membayar dalam 5 kali cicilan. Opsi lain yang diusulkan Nerazzurri adalah kesepakatan pinjaman awal yang berisi kewajiban pembelian. Balogun sendiri dengan senang hati menerima tawaran Nerazzurri. Dia telah menyetujui kontrak 5 tahun senilai 3,5 juta euro bersih per musim yang ditawarkan Inter.